Dan menurut beliau juga, CAA itu diberlakukan buat nurunin muslim jadi penduduk kelas 2 di India. You are finding a law being brought in that actually discriminates by excluding people of one particular faith. Ya kalau mau ngelindungin orang, kalau menolongin orang kan harusnya lindungin semuanya dong. Harusnya tolong semuanya dong, nggak usah pilih-pilih gini. Ini India menjelang pemilu emang cukup banyak nih update-update kelakuannya. Tapi ini yang paling bikin heboh sih kayaknya. Jadi ada update dari India berkaitan dengan undang-undang baru yang baru aja mulai diterapin di sana. Undang-undang soal kewarganegaraan baru yang sama banyak pihak tuh dianggap sebagai aturan yang diskriminatif, khususnya ke orang-orang Islam. Banyak yang anggapnya ini sih aturan anti-Islam ini, makanya heboh lah, rame di mana-mana. Tapi yang menarik setelah gue cari tahu, setelah gue baca-baca segala macem, ternyata ada loh kelompok muslim di sana yang justru malah ngedukung aturan ini. Nah ini kan kalau gini jadi bingung ya. Kalau emang ada dapat dukungan dari kelompok muslim berarti kan nggak se-anti-Islam itu harusnya. Tapi ini tuh sebenarnya undang-undang apa sih? Dan apa benar aturan ini mendiskriminasi umat Islam? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas undang-undang CAA. Undang-undang baru di India yang malah jadi kontroversi menjelang pemilu. Di Learning by Google. Oke, jadi di tanggal 11 Maret 2024 kemarin, pemerintah India tuh mulai memberlakukan undang-undang kontroversial yang dianggap anti-Islam. Dianggapnya undang-undang ini tuh ngediskriminasi umat muslim di sana. Nama undang-undangnya tuh Citizenship Amendment Act atau CAA. Dan setelah CAA ini diberlakukan, tiba-tiba aja banyak media, termasuk juga banyak organisasi-organisasi HAM internasional kayak Amnesty International sama Human Rights Watch, yang ngekritik undang-undang ini. Wah, kenapa nih? Nah, biar lebih kebayang kenapa undang-undang ini dikritik, ini kita harus tahu dulu nih, CAA ini tuh sebenarnya apa dan kenapa setelah diberlakukan malah jadi kontroversi. Jadi kalau menurut BBC, rancangan undang-undang citizenship ini tuh sebenarnya udah diajuin pertama kali di pertengahan tahun 2016. Dan ini tujuannya buat ngubah beberapa poin dari undang-undang yang sama yang udah ada sejak tahun 1955. Jadi tujuannya tuh ngerevisi undang-undang yang lama ya. Emang apa yang direvisi? Jadi di undang-undang yang lama yang tahun 1955, aturannya tuh tertulis kalau semua imigran yang mau punya kewarganegaraan India, mereka harus udah tinggal di sana minimal 11 tahun dulu. Bener-bener harus udah tinggal 11 tahun dulu, tanpa mandang background si orang, tanpa mandang agamanya, tanpa mandang negara asalnya, tanpa mandang umurnya. Pokoknya tinggal 11 tahun di India dulu, baru bisa ngajuin pindah kewarganegaraan. Nah, itu yang direvisi tuh. Dan kalau menurut Al Jazeera, CAA ini, RUU yang baru ini tuh diajuin sama pihak dari partai BJP. Partai paling berkuasa di India yang ngusung Narendra Modi, ngusung Perdana Menteri yang sekarang lagi nyalon lagi. Jadi intinya RUU ini, revisi ini tuh pengen ngubah peraturan tentang kewarganegaraan. Dari yang tadinya semua imigran harus menetap selama 11 tahun dulu, itu jadi dikecualikan buat beberapa pihak. Jadi kalau yang di undang-undang lama yang di tahun 1955 semuanya itu sama rata, harus nunggu 11 tahun dulu. Nah, di undang-undang yang baru, orang-orang non-muslim, orang-orang dari 6 agama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, sama Kristen yang berasal dari Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh, itu mereka boleh jadi warga negara India cuma dengan tinggal selama 6 tahun doang. Jadi dipangkas hampir setengahnya nih jangka waktunya nih. Jadi pemangkasan ini khusus buat orang-orang yang dianggap minoritas di negara-negara mayoritas Islam di Asia Selatan. Ini biar lebih jelas gue ulang lagi nih. Jadi simpelnya tuh ini kayak semuanya dipangkas jangka waktunya kecuali Islam. Yang agama lain jadi 6 tahun, Islam tetap 11 tahun. Ya kalau kayak gini ya emang berasa diskriminatif kan. Sama ingat sekali lagi, walaupun jangka waktunya dipangkas, tapi kalau para pengungsi dari 6 agama tadi ternyata bukan berasal dari Pakistan, Afghanistan, atau Bangladesh, itu mereka nggak dikasih hak istimewa ini. Jadi kayak contohnya misalnya pengungsi Tamil dari Sri Lanka, yang jadi kelompok pengungsi terbesar di India. Nah itu walaupun mayoritas pengungsi Tamil ini beragama Hindu, tapi mereka tetap nggak termasuk ke dalam golongan CAA ini. Tetap mereka jangka waktunya 11 tahun, nggak jadi 6 tahun, walaupun mereka Hindu. Karena balik lagi, Sri Lanka kan bukan negara mayoritas Islam kan. Jadi sekali lagi bener-bener yang dapat pemangkasan ini tuh cuma minoritas-minoritas dari negara-negara Islam di Asia Selatan. Dan terkait aturan ini, kalau menurut Amit Shah, Menteri Dalam Negeri India dari Partai BJP, dia bilang tindakan percepatan naturalisasi ini tuh karena belas kasihan mereka. Karena pemerintah India tuh kasihan sama kelompok minoritas yang suka dianiaya di negara-negara mayoritas Muslim. Jadi menurut pemerintah India, lewat Amit Shah ini, mereka bilang, kalau ada pengungsi yang agamanya Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, atau Kristen yang ngungsi ke India dari negara asal mereka yang mayoritas Islam, itu pasti mereka ngungsi karena dianiaya sama rezim Islami. Tapi terus di sisi lain, kalau ada pengungsi, misalnya pengungsi Hindu dari negara mayoritas Buddha, kayak orang-orang Tamil dari Sri Lanka tadi,
itu mereka nggak dianggap sebagai pengungsi yang teraniaya. Mereka cuma pengungsi biasa aja. Jadi kalau pengungsi dari negara mayoritas muslim itu dianggapnya teraniaya di negaranya. Tapi kalau dari negara mayoritas agama lain, itu dianggapnya ya pengungsi biasa aja. Mereka ya nggak teraniaya, emang pengen pindah ke India aja. Waduh. Dan gilanya lagi kalau ada pengungsi agama Islam di India dari negara manapun itu tuh dianggapnya cuma beban doang. Jadi ya sangat terasa standar gandanya ya. Intinya balik lagi menurut mereka cuma minoritas di negara mayoritas Islam doang yang dipersekusi dan harus dibantu. Yang harus segera dapat kewarganegaraan India. Ini gitu amat ya. Ya ini kan sama aja mereka nganggapnya kalau Islam tuh tukang nindas minoritas, tapi kalau agama lain enggak. Ya sama aja kayak mereka nganggapnya gitu kan. Ini berani banget loh. The government of India says to protect religious minorities in these countries, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. Religious minorities face persecution here in a lot of cases. Thousands of them have already fled to India. The idea is to give them a new life. Nah, walaupun CAA ini udah diajuin dari tahun 2016 kan tadi, tapi undang-undang ini tuh baru disahinnya di tahun 2019. Kenapa ngesahinnya baru 3 tahun kemudian? Soalnya kalau menurut Amnesty International, waktu RUU ini diajuin di tahun 2016, negara-negara bagian di India Timur Laut, atau biasa disebut juga sebagai zona garis dalam, mereka tuh langsung pada protes. Mereka pada nolak CAA ini. Soalnya menurut mereka kalau CAA ini beneran diberlakukan, yang ada di wilayah mereka tuh malah bakal makin banyak orang Bangladeshnya nanti. Ya dong, masuk akal dong. Kan kalau CAA ini sah, non-muslim Bangladesh tuh jadi dipermudah kalau mau dapat kewarganegaraan India. Jadi ya pasti bakal banyak tuh yang masuk ke India tuh. Dan dengan India Timur Laut yang kalau kita lihat di petanya emang berbatasan langsung sama Bangladesh, ya pasti orang Bangladeshnya banyak bakal ngumpulnya nantinya di mereka. Nah orang-orang di India Timur Laut tuh mereka nggak mau kayak gitu. Apalagi wilayah India Timur Laut kan emang punya ciri khasnya sendiri yang beda banget dibanding sama daratan utama India. Nah takutnya kalau CAA diberlakukan dan wilayah mereka dipenuhin sama orang Bangladesh, bisa-bisa budaya dan keunikan mereka itu pelan-pelan jadi terkikis. Mereka takutnya gitu. Ya tanpa kehadiran orang Bangladesh aja, orang-orang di India Timur Laut ini udah sering didiskriminasi sama orang-orang dari mainland India kan. Gimana ditambah sama Bangladesh coba. Dan kalau mungkin lu mau tahu lebih jauh tentang kehidupan di India Timur Laut ini, termasuk gimana mereka didiskriminasi sama orang-orang dari mainland India, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing. Dan dalam rangka protes nolak CAA ini, selain ada demo dari masyarakatnya, pemerintah India Timur Laut juga melakukan beberapa pengetatan nih. Kayak misalnya mereka jadi memberlakukan jam malam, terus nge-stop akses internet sama kereta api, bahkan mereka juga sampai ngemobilisasi unit tentara mereka. Jadi tentara-tentara tuh, wah itu disebar tuh di banyak tempat tuh, gara-gara nolak CAA ini. Dan berkat protes ini, akhirnya negara-negara bagian di India Timur Laut itu mereka tuh dikecualikan dari pemberlakuan CAA. Ya berarti sukses ya protesnya ya. Dan sebenarnya selain wilayah Timur Laut, negara bagian Kerala juga nolak CAA diberlakukan di wilayah mereka. Karena ya menurut mereka ini tuh bisa memecah belah rakyat. Terus selain beberapa negara bagian, Ketua Majelis Tinggi India juga mengecam CAA ini. Karena ini tuh dianggap sebagai serangan terhadap konstitusi India yang sekuler dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa ngebeda-bedain satu sama lain. Soalnya menurut Ketua Majelis Tinggi ini, dia bilang keyakinan tuh nggak bisa jadi tolak ukur apakah dia pantas jadi warga negara atau enggak. Agama tuh nggak bisa dijadiin patokan. Dan karena inilah makanya proses pengesahannya tuh lama banget, sampai 3 tahun kan tadi kan. Bahkan walaupun udah disahin di tahun 2019, CAA ini tuh baru diberlakukannya di 11 Maret 2024 kemarin. Ya prosesnya butuh waktu sebanyak itu karena yang nolak emang banyak banget. Now on the eve of elections, why suddenly this government declares it is decided to implement CAA, the rules are being framed, nothing but to divide the people, create tension among the people at the time of elections. Dan sampai sekarang pun CAA ini tuh masih dihajar kritik terus ya. Soalnya walaupun alasan CAA ini diberlakukan tuh karena rasa kasihan ke kelompok minoritas di negara-negara Islam, walaupun alasannya tuh karena pengen nolong kelompok tertentu, tapi ya tetap aja ini caranya salah banget kan. Ya kalau mau ngelindungin orang, kalau menolongin orang kan harusnya lindungin semuanya dong, harusnya tolong semuanya dong, nggak usah pilih-pilih gini. Apalagi ini milihnya berdasarkan agama. Dan cuma satu agama doang yang nggak ikut dipilih, ya ini kan diskriminatif banget kan. Apalagi terus kalau menurut sejarawan Mukul Kesavan, dia bilang undang-undang ini tuh seolah-olahnya aja dibikin kayak ngelindungin orang asing. Padahal tujuan aslinya ini tuh buat ngedelegitimasi kewarganegaraan umat Islam.
buat mempersulit umat Islam dapetin kewarganegaraan India. Dan kalau emang alasannya tuh buat ngelindungin kelompok minoritas yang dipersekusi, ya harusnya CAA ini juga mencakup kelompok minoritas muslim yang dihantam di negara asalnya dong. Kayak misalnya Rohingya aja deh. Ya dong, kalau emang tujuannya pengen nolong minoritas-minoritas yang disiksa sama rezimnya, ya harusnya Rohingya masuk dong. Tapi kan ini enggak. Ya pokoknya intinya orang-orang Islam tuh sama sekali nggak diajak di sini. Terus kalau menurut CBS News, partai-partai oposisi tuh juga pada ngekritik CAA ini. Mereka nyebut kalau undang-undang ini tuh ya emang diskriminatif. Bahkan menurut mereka CAA itu sengaja diberlakukan pas mau deket-deket pemilu. Soalnya dengan waktu naturalisasi yang dipangkas jadi cuma 6 tahun doang, berarti kan nanti tuh bakal makin banyak imigran yang punya hak suara. Terutama di daerah-daerah yang base BJP-nya emang kuat. Ya kan imigran-imigran ini yang bisa cepat dapat kewarganegaraannya, itu pasti mereka berterima kasih banget kan ke pemerintahan yang sekarang, yang otomatis mereka berterima kasih ke BJP, dan otomatis mereka ngedukung BJP dong. Jadi ya makin banyak pendukung BJP, yang berarti bisa makin lama juga BJP berkuasa. Ini mantap juga caranya ya. Dan faktor inilah yang diyakini bikin diberlakukannya CAA ini tuh jadi selama ini. Padahal kan udah disahinnya dari tahun 2019 tadi, tapi pemerintah masih santai aja waktu itu. Nggak buru-buru mereka memberlakukan CAA ini. Nah pas sudah deket-deket pemilu, sekarang karena ngelihat ada potensi suara pemilih, baru deh tuh dikejar-kejar sekarang diberlakukannya. Jadi imigran-imigran yang masuk kategori CAA yang di tahun 2024 ini kebetulan udah 6 tahun, itu mereka kayak dapat jackpot ya. Karena ya tiba-tiba dapat kewarganegaraan kan. Yang berarti otomatis mereka bisa ikut pemilu kan, mereka bisa ikut nyoblos kan. Dan ya balik lagi, dengan situasi begini pasti mereka jadi pengen berterima kasih ke pemerintah, makanya mereka pasti milih partainya pemerintah, mereka pasti milih partai BJP. Dan ya kayak yang kita lihat sekarang, akhirnya ini nimbulin perpecahan dan protes di sana sini nih. Bahkan nih kalau menurut Aubi, aksi protes anti CAA yang terjadi di berbagai tempat tuh sampai menewaskan lebih dari 100 nyawa di tangan polisi. Aduh, sampai ada yang meninggal loh. Nah, tapi kalau menurut Reuters, walaupun udah dikritik segala macam, tapi pihak BJP itu tetap ngebantah tuduhan-tuduhan yang bilang kalau undang-undang ini tuh diskriminatif. Kalau menurut mereka, CAA itu sama sekali nggak ada diskriminatif-diskriminatifnya. Malahan dengan adanya CAA, BJP tuh bilang kalau India justru bisa ngelindungin orang-orang yang dianiaya karena agama di negara-negara Islam tetangga. Intinya karena CAA, India tuh malah bisa jadi semacam pahlawan gitu. Terus mereka juga bilang kalau semua protes dan kematian yang terjadi karena CAA ini tuh dikarenakan kesalahpahaman doang. Dikarenakan orang-orang muslimnya yang nggak ngerti maksud sebenarnya dari undang-undang ini. Wah, entengnya rahangmu ya. Dan mengejutkannya, selain BJP, ternyata ada juga loh tokoh muslim India yang malah nyuruh muslim di sana buat nggak panik dan ngedukung kebijakan ini. Siapa tuh tokoh Islam yang ngomong gitu? Kalau menurut CNN, statement tadi tuh dikeluarin sama Maulana Syababuddin Rasfi Barilvi, Presiden All Indian Muslim Jamaat, salah satu organisasi Islam di sana. Jadi kalau menurut dia emang ada banyak kesalahpahaman di antara umat muslim terkait CAA. Kalau kata dia, CAA itu nggak ada hubungannya sama orang-orang Islam di India. Undang-undang ini tuh cuma ngasih kewarganegaraan ke orang-orang non-muslim yang berasal dari Pakistan, Afghanistan, sama Bangladesh. Udah itu aja, nggak ada hubungannya sama muslim yang udah ada di sana. Jadi menurut dia jutaan umat muslim di India tuh nggak akan kena pengaruh apa-apa dengan diberlakukannya CAA ini. Soalnya ya nggak akan nyabut kewarganegaraan orang Islam di sana juga kan. Bener-bener si CAA itu cuma mempercepat perolehan kewarganegaraan buat imigran-imigran non-muslim aja. Udah cuma itu doang. Makanya menurut dia protes-protes yang dilakuin selama ini tuh ya cuma pure kesalahpahaman doang. Bahkan dia juga bilang, saya menyambut baik undang-undang CAA. Pemberlakuan ini seharusnya dilakukan lebih cepat. Tapi tidak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya gimana ya? Ya mungkin orang-orang Islam di India emang nggak kena dampak apa-apa. Tapi kan di luar itu tetap aja ini undang-undang yang diskriminatif banget loh. Ngejudge hak orang based on agamanya loh ini loh. Gila kan? This was a long-standing demand. I want to thank Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, and Party President Jagat Prakash Nadar for providing assistance to our brothers who have come from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan. Sementara di sisi lain, Ketua All India Majelis Ittihadul Muslimin, Asaduddin Owaisi, beliau malah berpendapat sebaliknya. Menurut beliau, pemilihan timing pemberlakuan CAA ini tuh emang ngaco banget. Kelihatan banget kalau ini tuh mau bikin perpecahan menjelang pemilu. Dan menurut beliau juga, CAA itu diberlakukan buat nurunin muslim jadi penduduk kelas 2 di India. Kelas sosialnya jadi ada di bawah agama-agama yang lain tuh. Ya kan soalnya agama-agama lain dapat pemangkasan jangka waktu, tapi Islam enggak. Bener-bener cuma Islam yang enggak.
Kalau nggak jadi masyarakat kelas 2, apa itu namanya? Menurut beliau begitu. Jadi ya terkait CAA itu emang ada dua pendapat yang berbeda ya dari tokoh-tokoh Islam di India. Yang satu bilang setuju, yang satu bilang enggak. Tapi kalau lu sendiri lebih sependapat sama yang mana nih? Silakan komen. ये फ्यूचर में सब तमाशे करना चाहते हैं और बुनियादी फंडामेंटल बात यह है कि आप मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते. Dan masalah ini kalau dilihat lebih jauh lagi sebenarnya ini benar-benar bisa ngerugiin umat Islam di sana loh. Soalnya kalau menurut Amnesty International di tahun 2019 selain CAA, pemerintah India tuh juga ngesahin NRC nasional dan ngebentuk Foreigners Tribunal atau pengadilan orang asing. NRC itu apa? NRC itu singkatan dari National Register of Citizens. Jadi kalau menurut Telegraph India, NRC ini tuh berisi nama dan detail orang-orang yang ada di India. Biar pemerintah tuh gampang kalau mau ngedata mana yang orang India asli dan mana yang bukan, mana yang warga negara dan mana yang imigran. Jadi ya basicnya ini beda ya sama CAA ya. Kalau CAA kan kebijakan syarat buat jadi warga negara kan. Nah kalau NRC ini ya ini lebih ke listnya lah. Dan sejauh ini NRC ini baru diterapinnya di negara bagian Assam doang, di wilayah Timur Laut. Diterapin sejak tahun 1951. Dan ya wajar sih kalau diterapin di sana, soalnya kan di Assam tuh emang banyak banget imigran dari Bangladeshnya. Jadi ya mereka emang butuh NRC ini biar gampang ngedatanya. Dan makanya tadi kan CAA kan nggak diberlakukan di wilayah India Timur Laut ya, karena ya emang rawan wilayah ini. Ya nggak ada CAA aja udah banyak imigran dari Bangladeshnya, apalagi kalau ada coba. Makanya tuh akhirnya nggak diberlakukan di sana. Nah NRC ini sama pemerintah India sekarang itu tuh pengen diberlakukan secara nasional di semua negara bagian. Dengan Foreigners Tribunal, dengan pengadilan orang asing sebagai jurinya. Dan menurut banyak pihak, kalau NRC digabungin sama CAA, mereka bilang ini bener-bener bisa dijadiin senjata buat ngelawan umat Islam di India. Bener-bener bisa bikin banyak umat Islam keusir dari India. Kenapa bisa gitu? Soalnya kan imigran yang nggak terdaftar di NRC itu bisa diusir keluar, bisa dideportasi, dipenjara, atau bahkan yang udah dapat kewarganegaraan India, itu bisa dicabut kewarganegaraannya sama Foreigner Tribunal, sama pengadilan orang asing. Tapi terus kalau NRC digabungin sama CAA, itu kan berarti kan nantinya imigran non-muslim yang terusir tuh bisa langsung balik lagi ke India sebagai pengungsi dari negara mayoritas Islam. Dan dilindungi pula kan sama CAA. Jadi misalnya ada non-muslim dari Bangladesh, dia udah lama di India tapi nggak terdaftar di NRC. Terus dia diusir tuh, dibalikin ke negara asalnya. Tapi terus karena ada CAA, dia bisa balik lagi kan ke India. Karena emang CAA itu diperuntukkan buat orang-orang kayak dia kan. Diperuntukkan buat orang-orang non-muslim yang minoritas di negara-negara muslim. Jadi dia tinggal balik lagi, belajar dari kesalahan, abis datang langsung tuh daftar di NRC. Udah aman hidupnya di India. Jadi ya intinya bener-bener dilindungin sama CAA dia. Tapi terus kalau imigran muslim, dia kehantam sama NRC, ternyata dia nggak kedata di NRC, terus dia dideportasi, itu mau dilindungin pakai apa coba? CAA kan nggak melindungi mereka, yang ada malah dibawa ke pengadilan dan bisa dipenjara kan. Makanya menurut banyak pihak kalau dibilang ini nggak merugikan umat Islam ya salah, orangnya prakteknya bisa begini kalau sampai itu dua aturan itu kawin kan. Tapi kalau menurut sendiri gimana nih? Apakah emang segitu merugikannya kebijakan ini atau sebenarnya enggak? Yang mana nih? Silakan komen. One thing is very clear that CAA is communal, unconstitutional, anti-indigenous, anti-northeast, violative to the Assam Accord. We cannot accept CAA. This is the first time that into the principle of citizenship, you are finding a law being brought in that actually discriminates by excluding people of one particular faith. Oke, sekian review kali ini tentang CAA, aturan baru, undang-undang baru di India yang dianggap anti-Islam. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Haruskah emosi tanpa literasi? Terus memaki abaikan translasi.